Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, Bu Uis. Salam guru inovatif tak pernah kena pandemi, teruslah berprestasi hingga kesuksesan menjadi batas antara langit dan bumi. Keren, semangat yang sangat luar biasa. Semoga Ibu Uis juga di masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa ya Bu ya. Amin. Kalau semangatnya sudah nggak perlu diragukan lagi, udah bisa saya lihat. Dan ngomong-ngomong soal semangat seorang guru juga, guru inovatif, guru ini kan memiliki peran penting ya Bu ya dalam mendidik penerus bangsa gitu. Tapi per saat ini masih ada saja yang mungkin bisa kita bilang banyak kesejahteraan guru yang tak terperhatikan. Salah satu yang sempat ramai juga dibicarakan beberapa waktu lalu itu terkuak ya, kalau guru honorer yang hanya memiliki gaji sebesar, mohon maaf, Rp300.000 Ibu. Pendapatan tersebut kalau dihitung 1 bulan itu jangankan buat hidup ya Bu ya. Kayaknya nggak cukup gitu. Anggaplah 1 bulan, buat hidup, buat jajan, buat transportasi, wah itu udah habis lah jelas. Terus juga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga mengetahui ini dan menyatakan bahwa sudah sangat jelas juga guru kita tidak bisa merdeka kalau tidak sejahtera. Dan Pak Nadiem juga mengakui bahwa ini merupakan masalah yang penuh kompleksitas yang menjadi salah satu prioritas utama juga sebagai Menteri Pendidikan oleh beliau. Beliau minta guru honorer untuk bersabar, Bapak Ibu semua, dan segala macam problematika ini semoga bisa ditangani lah. Nah, ini yang membuat saya penasaran, Bu. Kalau ngomong soal sabar, ngomong-ngomong soal guru yang harus hidup bisa dibilang dengan gaji pas-pasan tadi, Ibu Uis kayaknya adalah masternya nih. Udah 15 tahun jadi guru honorer, itu bukan waktu yang sebentar loh Bu, Masya Allah. Iya, gitu. Bisa dijelaskan nggak Bu? Ini saya penasaran banget, kok Ibu Uis bisa sesabar itu gitu, 15 tahun jadi guru honorer dengan kesejahteraan yang dipertanyakan, motivasi Ibu apa? Dan semangat yang luar biasa ini apa yang membuat Ibu sangat terbakar seperti itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi guru adalah cita-cita. Dimanapun saya bekerja, di beberapa pekerjaan sebelumnya, menjadi guru itu sudah menjadi angan-angan sejak kecil. Jadi motivasi saya adalah saya harus bisa merubah diri saya sendiri. Dan dimanapun saya bekerja, siapapun kita, kesabaran adalah modal yang utama. Dan satu lagi, generasi penerus bangsa sangat membutuhkan bantuan kita, uluran tangan-tangan profil ibu guru, mempunyai 2 peran menjadi ibu dan guru. Itu cukup mungkin. Oke, jadi kesabaran itu memang hal yang harus dipertahankan ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Misi dari Ibu pribadi untuk bisa tentunya mencerdaskan generasi bangsa seterusnya ya Ibu ya. Iya, khususnya untuk siswa-siswi Ibu yang pastinya akan menjadi agen-agen perubahan Indonesia di masa depan ya. Betul sekali. Baik. Dan kalau boleh saya nanya juga Bu, ini agak sensitif sih. Kan banyak banget yang guru honorer bermimpi untuk suatu hari pengen jadi PNS seperti itu. Iya. Nah itu kendala untuk seorang guru honorer bisa diangkat jadi PNS atau at least CPNS dulu lah. Itu seperti apa atau serumit apa sih Bu? Iya, pada dasarnya kita sangat berharap sekali atas kebijakan pemerintah. Tapi seiring waktu, kami sudah 35 plus. Berharap sangat besar ya, pasti. Dan kami punya wadah sekarang untuk menyampaikan aspirasi kami. Namanya DPK-HNK 35 plus. Begitu, Kak. Oke, berarti sekarang juga
di wadah itu atau di komunitas itu Ya, banyak pastinya curhatan-curhatan dari guru honorer ya Bu ya. iya, betul. Kami bertemu dan mengapresiasikan semua perasaan, bahkan kami menggagas sebuah ide agar guru honorer atau honorer di Kota Bogor, bahkan di seluruh Indonesia, mari kita bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan keinginan kita semua dengan syarat tetap meningkatkan kompetensi diri hingga nantinya akan meningkatkan kompetensi pendidikan di wilayah masing-masing, sehingga pemerintah, bahkan pemerintah pusat, atau insya Allah mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia akan mengabulkan permohonan kami. Semoga saya doakan. Tentu Amin. saya selalu Amin, akan amin. mendoakan dan banyak orang di luar sana yang akan mendoakan kesejahteraan guru honorer Ibu. Nah ini juga menarik. Kalau ngomong tentang kesejahteraan guru honorer, saya juga sempat nonton di YouTube-nya Pak Tatang, Ibu. Kalau Ibu juga pernah lihat, guru di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah 23 tahun Ibu menjadi guru honorer. Ya. Honornya 300.000 per bulan, dan beliau bilang itu cuma cukup buat beli bensin ke sekolah. Kalau dibanding-bandingkan gitu Bu dengan penjaga sekolah pun bahkan honornya 200.000 rupiah per bulannya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Itu kan akhirnya jadi 11-12 antara guru honorer dan juga penjaga sekolah. Padahal job desk-nya sangat jauh berbeda, jelas banget. Bukan bermaksud untuk merendahkan penjaga sekolah juga, tapi guru kan memang tanggung jawabnya dan segala macam yang kita semua tahu seperti apa. Dan itu membuat saya jadi miris, Ibu. Jadi kata Pak Tatang, untuk makan segala macam itu beliau harus nernak ayam sendiri, harus harus numbuhin sayur-sayuran segala macam seperti itulah Ibu untuk makan. Karena honornya cuma cukup buat beli bensin ke sekolah. Nah kalau Ibu sendiri boleh nggak Bu, agak sensitif sih. Kalau ngomongin soal honor, itu seperti apa untuk Ibu sendiri? Baik. Saya juga pernah mengalami 150.000 rupiah. Bahkan ya Bu ya? Iya. Dan kehidupan ini adalah proses. Menjadi guru ini proses. Jadi semua Ibu nikmati. Semua Ibu ambil hikmahnya. Ketika 150.000 di kantong, apa yang harus saya kerjakan dengan 3 orang anak? Jadi saya cukup bersyukur pengalaman pahit memberikan saya tambahan energi baru. Saya harus seperti apa? Maka saya memiliki pekerjaan tambahan lain seperti berjualan. Saya menyanyi di salah satu grup kasidahan. Saya menjadi MC juga, atau bahkan saya memotivasi diri setiap ada kesempatan untuk bergabung dengan kedinasan lainnya, saya belajar di sana. Berarti kalau yang saya tangkap, kalau saya boleh berkomentar, jadi guru ini jadi kayak hobi lah ya Bu ya, multi talenta. Jadi udah nggak peduli lah berapapun honornya, yang penting gue bisa mendidik anak bangsa nih, memberikan ilmu sebagai amal jariah juga ya Ibu ya. Betul, dan bilangan tidak bisa mencukupi semuanya. Tapi saya bersyukur di tahun ini pemerintah Kota Bogor khususnya memberikan perhatian yang sangat banyak untuk guru honor. Terima kasih Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Bogor. Oh ya, terima kasih. Semoga pemerintah dan juga Dinas Pendidikan Kota Bogor nonton podcast kita sekarang ya Bu ya. Agar bangga juga nih punya guru seperti Ibu Ois ini. Dan saya masih belajar. Enggak lah Bu, udah keren. Tapi memang harus tetap belajar sih, ya kan? Betul. Karena hidup tidak lepas dari belajar. Maka saya bergabung dengan HP. Wah keren, tepuk tangan lagi dong. Saya tepuk tangan, tapi saya yakin ribuan bahkan jutaan orang di luar sana pasti mengapresiasi lah apa yang dilakukan oleh Ibu Ois ini juga. Amin. Selain tadi juga sebagai guru kasidahan, sebagai MC juga, apalagi tadi Bu? Macam-macam ya Bu ya? Ya, karena sebelumnya saya kerja pabrikan juga, sewing. Jadi kalau ada yang perbaiki jahitan sedikit ya insya Allah. Wah, keren. Dan juga ternyata Ibu Ois ini punya channel YouTube. Kalau udah punya channel YouTube ini udah pasti kreatif. Terus juga confident-nya pasti luar biasa besar ya dengan talenta yang ada di dirinya. Ini menarik juga Bu. Isinya
saya kan udah lihat-lihat juga ya YouTube Oh ya, ibu-ibu. Itu terima info kasih. seputar sekolah tempat ibu ngajar, bahkan ada Betul, selingan video tips dan trik juga yang saya lihat, betul. mulai dari cara simple menghilangkan Feedback. tip X ya Bu ya, Iya, terus juga recycle sampah yang bisa menjadi benda bermanfaat, dan itu mulai menanamkan di diri saya juga, wah hebat juga ya Ibu Wis ini. Itu sudah mulai kayak gitu dari kapan sih Bu? Sebenarnya kalau sering nonton itu udah lama, tapi sejak 2018. Nah, saat ini saya mau berterima kasih juga pada Yayasan Sayang Itu Cilik dan BPBD Kota Bogor yang telah mengajak saya bergabung dan belajar di sana, sehingga channel saya semakin aktif dan saya bisa belajar tentang CDST ini, Community Digital Storytelling. Jadi di channel saya belajar atau mempelajari atau mengenalkan semua kegiatan-kegiatan harian siswa atau bahkan harian lainnya yang dipentingkan untuk kebutuhan masyarakat. Keren. Apa Bu channelnya? Kasih tahu dong. Channelnya Elis Kreatif. Wis kreatif. Iya, Saya udah betul. subscribe Bu. Nah untuk Oh ya, videonya juga selain saya juga, iya kan saya udah nonton siap-siap. juga videonya. Itu Oke, edit-editannya juga keren bagus. tuh. Belajar dari mana Bu? Ya itu, Edit-editnya. iya, Oh, dari yang editnya tadi yang Ibu langsung sebutin. diajarin. Iya, itu di Oh. Yayasan Sayang Itu Cilik, saya dibekali di sana karena awalnya saya diajarkan dan diajak langsung oleh BPBD Kota Bogor sebagai penggagas atau penggiat sekolah kesiapsiagaan bencana di sekolah. Itu untuk itu kami harus punya modal. Modal apa? Modal kemampuan untuk menyampaikan semua yang bernama kerentanan di sekolah dengan produknya CDST. Jadi alhamdulillah meskipun belajar yang sudah beberapa tahun yang lalu, insya Allah ini akan menjadi bekal untuk saya. Dan satu lagi, CDST ini atau di channel saya ini, saya berharap bisa mengapresiasi. Mengapresiasi apa? Mengapresiasi orang tua, mengapresiasi siswa terutama, karena pada dasarnya di zaman now ini mereka butuh apresiasi yang tidak hanya nilai 10, nilai 7, nilai 8. Semoga bisa diterima oleh mereka semua. Oke. Terus kalau sekolah dukung nggak sih Bu? Ibu Wis bikin channel-channel YouTube gitu? Alhamdulillah dukung, Alhamdulillah. meskipun yang lain-lainnya ada, biarkanlah berlalu. Ya, iya, 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 iya. Dan menurut Ibu sendiri, seberapa penting Ya. sih seorang guru itu harus punya channel YouTube lah, harus melek digital gitu, Bu? Iya, apalagi di saat pandemi seperti ini harus benar-benar melek. Penting banget ya, Bu Meskipun ya? meskipun banyak kendalanya seperti saat ini saya masih ada di sekolah karena ada hambatan itu, tapi pantang menyerah buat saya. Pantang menyerah. Tadi juga saya udah ditelepon-telepon sama Ibu Uis. Kapan nih? Udah nggak sabar. Iya, betul. Semangat yang luar Malum biasa jam memang. tayangnya banyak, schedule-nya banyak. Betul. Iya, keren banget. Dan seperti yang kita tahu juga, setiap orang bikin karya terkenal, pasti ada yang mengapresiasi juga ya Bu ya. Iya, Nah di betul. samping itu nggak dipungkiri, pasti ada juga yang sewot, kayak haters-haters Betul. gitu. Oh, betul Ada nggak sih banget. Bu, hatersnya Ibu Eis gitu, siapa? Ada nggak? Ada, baik secara Hmm, langsung ataupun tidak langsung ada. ada Mereka ya Bu ya? malah sanksi. Ini udah emak-emak Menyaksikan. mau ngapain gitu. Enggak lah, Sok masih muda. kemudahan. Masih Ini muda kok. saya punya cucu satu loh. Oh iya. Iya. Iya, tapi cara menanggapinya gimana, Bu? Yang Eh, bisa dibilang sewot atau nyinyir kayak gitu? oh iya, saya EGP aja. Saya EGP, EGP saya aja, cuma Bu. bismillah. Iya, nggak pedulikan mereka semua. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang penting yang dikerjakan juga bermanfaat dan Betul, positif ya, Bu ya. bermanfaat. Yang Iya, insya merugikan Allah. orang. Iya, 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 iya. Ya. Menginspirasi sekali sih Ibu Ois ini. Kalau dilihat dari channelnya juga itu tentang materi pelajaran ada, materi atau seputar informasi lingkungan sekolah tadi, kampanye Iya, kesehatan bahkan juga betul, ada. betul, Tips, betul. ada rencana nggak Bu untuk menjadikan channel Ibu Uis ini sebagai atau lebih fokus deh membuat konten-konten materi pembelajaran gitu, misal nih ya, Mm-mm. uh, ada konten-konten yang ya ala-ala Hafex gitulah, ada Nah, kau udah pikiran nggak duluan tuh? sih? Kau udah Kenapa kenapa? duluan sih? Oh, Hafex curi start nih ceritanya.
Iya, insya Allah Ibu siap belajar. Insya Allah Ibu siap belajar. Ibu juga ingin melihat seperti konten-konten yang Hafiz sampaikan, Ibu tonton di sana. Kapan Ibu bisa seperti ini? Kalau Hafiz bisa memberi peluang yang baik, yang banyak buat Ibu, insya Allah. Semoga ada waktunya. Insya Allah selalu bersinergi dan bekerja sama ke depannya ya Bu ya. Tentunya untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Iya. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Bu. Sebenarnya sih kalau ngobrol itu ngobrol panjang nggak bosan kayaknya sama Ibu ini karena orangnya ceria banget, menyenangkan sekali. Tapi karena waktu kita juga nggak banyak, nah ini ada beberapa hal lagi lah sebelum kita mengakhiri ya Bu ya. Bagi tips dong Bu buat guru-guru yang lain nih yang nonton untuk bisa sekreatif Ibu Uis, untuk bisa bikin tips-tips yang ada di YouTube Ibu itu. Bagi tips dan bagi motivasi lah Bu buat guru-guru di luar sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru honor adalah guru. Honorer adalah manusia biasa. Dan memotivasi diri saya dan memotivasi sahabat-sahabat honorer semuanya, khususnya di Indonesia dan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia mungkin, tetaplah mengapresiasi diri, belajar dan belajar. Karena kita terbentur dengan kebijakan, tapi jangan lupakan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah bosan belajar, teruslah bersemangat menjadikan semua sebagai dasar keikhlasan untuk kita, sehingga Allah yang nantinya akan membalasnya. Wah, terima kasih Bu Uis. Terus untuk pendidikan Indonesia sendiri ada pesan atau kesan nggak Bu? Pesan untuk pendidikan di Indonesia? Secara general. Jika pendidikan di Indonesia, gimana? Atau harapan untuk pendidikan yang ada di Indonesia? Baik. Pendidikan di Indonesia semoga bisa tambah maju. Kalau ada ibu yang setua ini harus ada generasinya. Ibu sudah berapa tahun ini? Di sisa umur ini semoga ada yang bisa Ibu berikan yang terbaik untuk dunia pendidikan, dan pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia juga bisa memberikan yang terbaik untuk kami semua, terutama GTKHNK 3015. Amin, amin. Semoga pemerintah pusat dan juga lembaga-lembaga swasta tentunya bisa terus saling support dan saling bersinergi ya Bu ya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Uis atas waktunya. Mohon maaf juga tadi sudah lumayan lama menunggu. Baik. Sampai jumpa lagi Bu di kesempatan lainnya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga Ibu Uis juga bisa terus jaga kesehatan ya Bu ya. Amin ya Allah. Diberikan berkah di sisa umur kita dan juga tentunya tetap dijaga semangatnya yang luar biasa. Karena orang-orang seperti Ibu Uis inilah yang bakal bisa semuanya bisa sih memajukan Indonesia, tapi diperbanyaklah orang yang kayak Ibu Uis ini. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Baik Bu, sampai jumpa lagi. Ibu, hati-hati di jalan ya Bu ya, drive safe. Gimana? Hati-hati di jalan. Oh baik, siap. Insya Allah. Mau pulang juga ya. Selamat sore Ibu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif, tetap berprestasi hingga kesuksesan menjadi batas antara langit dan bumi. Barakallah. Barakallah.